saya Nurul Fadilah Soekardi, nomor urut 11 dengan NIM 45224089, kelas 1D Administrasi Bisnis. Saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum itu, saya akan membacakan motivasi hidup saya, yaitu selesaikan apa yang telah kau mulai. Selanjutnya kita masuk pada bab pertama, daftar isi, yaitu pengertian ilmu ekonomi, yang kedua cabang ilmu ekonomi, yang ketiga mengapa mempelajari ilmu ekonomi, yang keempat jenis-jenis analisis ekonomi, yang kelima gambaran ekonomi mikro, yang keenam gambaran ekonomi makro, 7 konsep dasar ilmu ekonomi, dan terakhir teori dan model ekonomi dalam memahami isu. Pertama, pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat membuat pilihan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. Dalam ekonomi, fokusnya adalah memahami cara mengalokasikannya sumber daya yang langka untuk menghasilkan barang dan jasa serta mendistribusikan secara efisien. Ekonomi mencakup berbagai aspek termasuk produksi, distribusi, dan konsumen barang dan jasa. Ilmu ini juga mempelajari perilaku pasar, keputusan konsumen dan produsen, serta faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki beberapa cabang utama yang masing-masing fokus pada aspek berbeda dalam analisis ekonomi. Berikut adalah beberapa cabang utama dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya. Cabang ini berfokus pada konsep-konsep seperti permintaan dan penawaran, elastisitas harga, biaya produksi, dan teori perilaku konsumen serta produsen. Ekonomi mikro menganalisis bagaimana keputusan-keputusan ini mempengaruhi harga dan kualitas barang serta jasa di pasar tertentu. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan atau dalam skala besar. Fokusnya pada variabel-variabel agregat seperti produksi domestik bruto atau PDB, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dan moneter. Ekonomi makro bertujuan untuk memahami dan mengatasi isu-isu besar seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, serta kesejahteraan nasional. Yang ketiga, ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan fokus pada masalah pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Cabang ini mempelajari cara-cara untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar hidup, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi pembangunan juga mengeksplorasi peran investasi pendidikan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi. Yang keempat, ekonomi internasional. Ekonomi internasional mempelajari perdagangan dan investasi antar negara, termasuk kebijakan perdagangan, tarif, neraca pembayaran, serta nilai tukar mata uang. Cabang ini juga menganalisis dampak globalisasi dan bagaimana keterkaitan ekonomi internasional mempengaruhi ekonomi domestik. Yang kelima, ekonomi publik. Ekonomi publik mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian termasuk kebijakan pajak, pengeluaran pemerintah, dan distribusi pendapatan. Cabang ini bertujuan untuk memahami bagaimana intervensi pemerintah dapat meningkatkan
efisien ekonomi dan kesejahteraan sosial, serta meminimalkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Keenam, ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan fokus pada hubungan antar aktivitas ekonomi dan lingkungan alam. Cabang ini mempelajari dampak ekonomi terhadap lingkungan seperti polusi dan penggunaan sumber daya alam, serta cara mengembangkan kebijakan untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Yang ketujuh, ekonomi syariah. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam mengkaji prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan hukum Islam. Cabang ini menekankan praktik ekonomi yang etis dan adil seperti larangan riba atau bunga, keadilan dalam perdagangan, serta kegiatan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Setiap cabang ini membantu memperkaya pemahaman tentang bagaimana ekonomi berfungsi di berbagai tingkat dan konteks, serta memberi panduan untuk membuat kebijakan yang efektif dalam mengelola sumber daya. Yang ketiga, mengapa mempelajari ilmu ekonomi? Jawabannya itu ada beberapa, yaitu pertama, membantu mengelola sumber daya yang terbatas. Ekonomi membantu kita memahami cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas agar kebutuhan dan keinginan dapat terpenuhi secara optimal. Pengetahuan ini penting dalam menghadapi kelangkaan, baik dalam skala individu, perusahaan, maupun negara. Yang kedua, mengambil keputusan yang rasional. Ilmu ekonomi yang memberikan kerangka berpikir yang rasional dalam membuat keputusan, baik sebagai konsumen, produsen, atau membuat kebijakan. Dengan mempelajari ekonomi, kita dapat mengevaluasi biaya dan manfaat dari berbagai pilihan dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Yang ketiga, memahami mekanisme pasar. Ekonomi mengajarkan tentang bagaimana pasar berfungsi, bagaimana harga ditentukan, dan bagaimana penawaran serta permintaan mempengaruhi harga dan kuantitas barang serta jasa. Pemahaman ini berguna untuk individu yang ingin terlibat dalam bisnis maupun atau investasi. Yang keempat, mengembangkan wawasan terhadap masalah sosial dan global. Ekonomi membahas banyak isu sosial dan global seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, serta perdagangan internasional, serta mempelajari ekonomi, kita dapat memahami penyebab dan dampak dari masalah-masalah ini serta mencari solusi yang lebih efektif. Baik, keempat, jenis-jenis analisis ekonomi. Ada beberapa, yaitu pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta ekonomi tanpa melakukan penilaian atau interpretasi. Analisis ini memberikan data kuantitatif atau kualitatif mengenai kondisi ekonomi seperti tingkat produksi, pendapatan, dan pengangguran dalam suatu periode tertentu. Contoh dari analisis ini adalah laporan statistik ekonomi yang diterbitkan oleh badan-badan pemerintah. Selanjutnya ada analisis normatif. Analisis normatif berkaitan dengan nilai-nilai dan penilaian subjektif mengenai kondisi ekonomi. Analisis ini berfungsi pada pertanyaan seperti apa yang seharusnya terjadi atau kebijakan apa yang akan memperbaiki kondisi ekonomi. Dalam analisis normatif, ekonomi tidak hanya dilihat dari fakta, tetapi juga mencakup pandangan etis dan sosial. Misalnya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi atau mencapai keadilan sosial. Berikutnya ada analisis empiris. Dalam ilmu ekonomi adalah pendekatan yang menggunakan data nyata atau data observasi untuk menguji teori, hipotesis, atau hubungan ekonomi. Tujuan utama dari analisis empiris adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi dengan membangun bukti yang dapat diukur dan diuji secara statistik. Ini melibatkan pengumpulan, pengelolaan, dan interpretasi data ekonomi untuk mendapatkan wawasan atau membuktikan korelasi antara variabel-variabel ekonomi. Baik, selanjutnya gambaran ekonomi mikro.
Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Ekonomi mikro fokus pada bagaimana keputusan tersebut memengaruhi harga, produksi, dan distribusi barang serta jasa di pasar tertentu. Ekonomi mikro mencakup beberapa konsep kunci yang membantu kita memahami cara individu dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana interaksi mereka membentuk pasar. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang turun, jumlah yang diminta meningkat, atau sebaliknya. Penawaran adalah keinginan produsen untuk menjual barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, jumlah yang ditawarkan juga meningkat, dan sebaliknya. Keseimbangan pasar terjadi saat permintaan dan penawaran bertemu pada harga tertentu, menghasilkan harga keseimbangan dan kualitas keseimbangan. Yang kedua, elastisitas. Elastisitas mengukur responsivitas variabel ekonomi seperti permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga, pendapatan, atau variabel lainnya. Elastisitas harga permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang diminta ketika harga berubah. Elastisitas pendapatan permintaan mengukur perubahan permintaan terhadap perubahan pendapatan konsumen. Ketiga, elastisitas harga penawaran mengukur perubahan jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Tiga, teori utilitas dan pemilihan konsumen. Teori ini menjelaskan bagaimana konsep membuat keputusan untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas dengan anggaran yang terbatas. Konsumen memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan tertinggi dengan harga yang terjangkau. Konsep ini mencakup utilitas total atau kepuasan total yang diperoleh dari konsumen sejumlah barang. Yang kedua, utilitas marginal, tambahan kepuasan yang diperoleh untuk mengkonsumsi satu unit tambahan barang. Yang keempat, teori produksi biaya. Konsep ini fokus pada cara perusahaan memproduksi barang atau jasa dengan efisien. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input atau seperti tenaga kerja dan modal, dan output yang dihasilkan. Berikutnya, biaya tetap dan biaya variabel adalah konsep yang menunjukkan biaya produksi tetap atau yang tidak berubah dengan output, dan biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi. Ketiga, biaya marginal adalah tambahan biaya untuk memproduksi suatu unit barang tambahan. Yang kelima, efisiensi dan kesejahteraan ekonomi. Efisiensi alokatif terjadi ketika sumber daya dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi cara untuk meningkatkan kesejahteraan satu pihak tanpa mengurangi kesejahteraan pihak lain. Efisien produktif terjadi ketika barang diproduksi dengan biaya terendah. Kesejahteraan ekonomi mengacu pada total kepuasan atau utilitas yang diperoleh semua pihak di dalam pasar. 6. Struktur pasar. Struktur pasar menggambarkan kondisi persaingan dan pengaruhnya terhadap harga dan produksi. Ada beberapa jenis struktur pasar seperti persaingan sempurna. Persaingan sempurna banyak penjual dan pembeli, produk homogen, serta tidak ada hambatan masuk atau keluar pasar. Kedua, monopoli. Hanya ada satu penjual yang menguasai pasar dan dapat mempengaruhi harga. Ketiga, oligopoli. Hanya beberapa perusahaan yang mendominasi pasar dan mungkin berkolusi untuk mengatur harga.
Yang keempat, persaingan monopolistik. Banyak penjual yang menjual produk serupa tetapi dengan diferensiasi produk seperti merek atau kualitas. Yang ketujuh, kegagalan pasar dan intervensi pemerintah. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar tidak dapat mencapai efisiensi yang optimal, misalnya karena eksternalitas atau dampak sampingan terhadap pihak ketiga, barang publik, atau informasi yang tidak sempurna. Berikutnya, masing-masing konsep ini penting dalam menganalisis bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah membuat keputusan yang memengaruhi perekonomian di tingkat mikro. Baik, kita ke daftar isi selanjutnya, gambaran ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perekonomian suatu negara atau wilayah. Fokus utamanya adalah pada fenomena ekonomi besar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal serta moneter. Ekonomi makro bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan. Dalam analisisnya, ekonomi makro menggunakan berbagai indikator ekonomi seperti produk domestik bruto atau PDB, indeks harga konsumen atau IHK, dan tingkat pengangguran untuk menilai kesehatan dan perkembangan perekonomian. Baik, sejumlah isu dalam ekonomi makro diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengukur laju pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dan faktor-faktor yang mempengaruhi termasuk investasi, konsumen, dan ekspor. Kedua, ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Dan ketiga, masalah pengangguran. Tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran seperti pengangguran struktural, siklis, dan musiman menjadi perhatian utama. Yang terakhir, masalah kenaikan harga atau inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa berkelanjutan atau inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi. Baik, berikutnya konsep dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ada kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Konsep ini merupakan dasar dari ilmu ekonomi karena mengharuskan individu dan masyarakat untuk membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya. Sumber daya terbatas, sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan waktu terbatas. Meskipun keinginan manusia terus berkembang, sumber daya untuk memenuhi keinginan tersebut tidak pernah cukup. Implikasi atau kelangkaan mendorong orang untuk berpikir kritis tentang cara terbaik untuk menggunakan sumber daya mereka. Ini juga menciptakan kebutuhan untuk sistem ekonomi yang efisien, sehingga sumber daya dapat dialokasikan dengan cara yang paling produktif. Kedua, pilihan atau choice. Karena adanya kelangkaan, individu dan masyarakat harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas. Pilihan ini melibatkan penilaian dan perbandingan alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan setiap keputusan yang diambil melibatkan pertimbangan tentang apa yang akan dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Misalnya, jika seseorang memutuskan untuk membeli buku, mereka mungkin harus mengorbankan uang yang harusnya digunakan untuk membeli makanan atau hiburan. Kriteria pemilihan. Dalam membuat pilihan, individu mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan, preferensi,
dan konsekuensi dari setiap alternatif. Hal ini membuat pengambilan keputusan menjadi kompleks dan dinamis. Yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost. Biaya kesempatan adalah nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika membuat pilihan. Ini adalah salah satu konsep paling penting dalam ekonomi karena membantu individu dan membuat kebijakan untuk memahami trade-off yang terlibat dalam setiap keputusan. Konsep biaya kesempatan ketika Anda memilih satu opsi, Anda melewatkan manfaat yang bisa diperoleh dari opsi lain. Misalnya, jika seseorang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan daripada bekerja, biaya kesempatan adalah pendapatan yang hilang selama waktu yang dihabiskan untuk belajar. Pengaruh pada keputusan memahami biaya kesempatan membantu individu dan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan tidak hanya biaya langsung tetapi juga nilai dari biaya yang dilewatkan. Ketiga, konsep ini saling terkait dan membentuk dasar pemahaman ekonomi. Kelangkaan menciptakan kebutuhan untuk membuat pilihan, dan setiap pilihan memiliki biaya kesempatan yang harus dipertimbangkan. Dengan memahami konsep ini, individu dan pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan efisien dalam membuat sumber daya yang terbatas. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu teori dan model ekonomi dalam memahami isu. Teori dan model ekonomi merupakan alat penting untuk menganalisis dan memahami berbagai isu ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai peran teori dan model ekonomi dalam konteks. Teori ekonomi adalah seperangkat prinsip dan konsep yang menjelaskan bagaimana perekonomian berfungsi. Teori-teori ini membantu dalam menganalisis perilaku individu, pasar, dan perekonomian secara keseluruhan. Beberapa teori penting dalam ekonomi meliputi: yang pertama, teori permintaan dan penawaran, menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang dipengaruhi oleh interaksi antar permintaan dan penawaran. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis perubahan harga dan kuantitas barang akibat faktor eksternal seperti perubahan kebijakan atau kondisi pasar. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang seperti investasi, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Teori ini penting untuk memahami isu-isu terkait pertumbuhan PDB dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, teori inflasi, menggambarkan penyebab dan dampak inflasi dalam perekonomian serta hubungan antar inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan atau dikenal sebagai kurva Phillips. Ini berguna untuk mengevaluasi kebijakan moneter. Keempat, teori ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi dan pengangguran, sedangkan ekonomi mikro fokus pada perilaku individu dan perusahaan. Keduanya diperlukan untuk memahami berbagai isu dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya, model ekonomi. Model ekonomi adalah representasi matematis atau grafis dari teori ekonomi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel ekonomi. Model-model ini membantu ekonomi dan melakukan analisis dan prediktif. Beberapa model ekonomi yang umum digunakan meliputi: yang pertama, model permintaan dan penawaran. Model ini menggambarkan interaksi antara jumlah barang yang diminta dan ditawarkan pada berbagai tingkat harga, serta bagaimana pasar mencapai keseimbangan. Kedua, model ini digunakan dalam ekonomi makro untuk menganalisis interaksi dalam pasar barang dan pasar uang. Model IS atau LM membantu dalam memahami kebijakan fiskal dan moneter serta dampaknya terhadap output dan suku bunga. Yang ketiga, model pertumbuhan Solow.
Model ini menjelaskan bagaimana akumulasi model tenaga kerja dan kemajuan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keempat, model makroekonomi dinamis. Model ini digunakan untuk menganalisis bagaimana variabel ekonomi berubah seiring waktu, memperhitungkan faktor-faktor seperti investasi, konsumen, dan perubahan dalam kebijakan ekonomi. Peran teori dan model dalam memahami isu ekonomi, yaitu ada pertama, analisis kebijakan. Teori dan model membantu dalam mengevaluasi dampak dari kebijakan ekonomi tertentu, misalnya sebelum penerapan kebijakan fiskal atau moneter. Pembuatan kebijakan dapat menggunakan model untuk memprediksi hasil yang mungkin terjadi. Kedua, ada prediksi. Model ekonomi memungkinkan ekonomi untuk melakukan prediksi tentang bagaimana perubahan dalam variabel tertentu akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Ini sangat penting dalam perencanaan ekonomi dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, pemahaman isu kompleks. Teori dan model menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk memahami isu-isu ekonomi yang kompleks seperti krisis, keuangan, inflasi, dan pengangguran. Dengan menggunakan teori dan model ekonomi, para ekonomi dan pembuatan kebijakan dapat lebih baik memahami isu-isu kompleks, pembuatan keputusan yang lebih informal, dan merancang kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Baik, itu saja presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.